Alhamdulillah min 'indi rabbina. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa ba'd. Segenap asatidzah wa ustadzat, segenap santri putra, santri putri, Bapak Ibu hafizakumullah. Kaifa ahwalukum jami'a? Allah, alhamdulillah terbaik jawabannya, udah simetris ya, udah sinkron terbaik semua alhamdulillah. Segenap Bapak Ibu asatidzah wa ustadzat, pengkaji, penggiat ilmu Al-Qur'an hafizakumullah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa guna berbicara seputar kajian riwayat Hafs. Coba mohon di-spill apa sih yang kita kenal dengan riwayat Hafs? Ini para santri, putra-putri, satu ustadzah. Nah, apa ada yang mengenal riwayat Hafs? Tentu mengenal ya. Yang ingin saya pertegas satu hal, nama beliau bukan Hafiz. Satu republik ngomong bacaan riwayat Imam Hafiz. Saya nggak tahu di sini ngomongnya apa gitu ya. Ini udah terlanjur saya berikan spillnya nih materinya ini ya. Nah kalau kita ngomong Hafiz itu Hafiz gua hari ini. Tahu Hafiz apa? Apes gua hari ini gitu ya. Nama beliau bukanlah Hafiz. Ini merupakan skill membunyikan double sukun saat waqaf. Coba berikan contoh, misalkan ada ayat wal asri misalkan. Bagaimana cara mewakafkannya? Silakan kita bunyikan bersama-sama sebagai bentuk latihan. 3, 2, 1. Wah, sukunkan ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Yang kedua, sebelum saya komentari. Fal yasumhu. Gimana wakafnya? Fal yasumhu wakafan. Ya, begini. Sekarang kita sampaikan materinya. Oke ya. Ini karena tadi ngajinya komunal, bagi yang bacaannya keliru dapat syafaat, bagi yang suaranya kencang yang berpotensi benar. Membunyikan double sukun saat wakaf, bunyikanlah ia dengan gaya wasolnya. Maka jika ada contoh misalkan falyasumhu, falyasum, wasolkan dulu coba falyasumhu. Kita wakafkan falyasum dengan menerapkan seluruh sifatnya. Ada yang bisa men-spill sifatnya Hams. Yang bisa jawab boleh pulang. Boleh pulang ke kantin ya, bukan pulang ke rumah masing-masing ya. Ini santri ini. Hams. Rakhawah. Apa lagi? Ini saya sendiri ya. Duduk murni saya nggak bisa nih. Hams, rakhawah. Ada yang tahu lagi? Istifal. Terus. Infitah. Ismat. Jadi membunyikan bunyi ha tidak dimingkemkan. Barakallahu fiik. Mungkin guru sana ya. Coba. Falyasum. Ya. Falyasum. Jangan dimingkemkan falyasum. Jangan ditelan. Yasum. Wal as. Jangan hilang. Wal asr. Coba. Jangan juga aman. Wal asr. Jadi mat dia itu. Tidak. Sot dia rakhawah. Rakhawah itu mengalir bukan memanjang. Ingat. Mengalir bukan ya, wal asri coba. Wal asr. Bukan wal asr. Kadang sebagai seperti itu. Nah, itu perlu kita revisi itu ya. Gitu ya. Fokus saja santri. Para ustadz lewat fokus ke sini aja. Insyaallah ya. Nah, ini enggak usah waktu kita terbatas. Kalau Anda niat ke depan, Anda pun enggak akan dapat beasiswa gitu ya. Dapat gorengan misalkan, fokus ke materi waktu dia terbatas insyaallah tabaraka wa taala. Imam Hafs, siapa? Hafs. Kita akan membahas satu persatu. Nah, bacaan yang mendominasi di muka bumi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mencoba melihat sejarah yang terjadi dalam kaitannya dengan riwayat Hafs. Sebelum kita bicara Hafs, kita melihat dulu bahwa beliau terlahir di kota Kufah. Milieu Kufah, atau ada yang tahu milieu? Lingkungan Kufah adalah lingkungan yang sangat identik dengan kepakaran di bidang Al-Quran. Emang ini ya.
Nah, Kufah di era Nabi Muhammad belum tersentuh seputar keislaman. Kufah baru menjadi wilayah Islam di era kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di tahun 17 Hijriah. Nah, jadi kita akan bahas satu hal, tentu tidak akan terlihat semua. Saya hanya akan membawa materi yang ada di di file ini. Yang pertama, Kufah di era Umar ibn Khattab. Ketika Umar ibn Khattab menaklukkan wilayah Basrah, kemudian dilanjutkan dengan Kufah. Ini bagi yang belum pernah ke sana, sama saya juga belum pernah ke Irak juga, karena saya alumnus Mesir gitu ya. Mungkin kita ngeblank, sama seperti ngeblanknya saya walaupun seorang Minang ya terhadap nama-nama tempat di Sumatera Barat ini. Apalagi orang di luar Sumatera Barat ngomongin Sumbar Padang semua gitu ya. Padahal nggak semuanya Padang gitu kan. Ataupun sama Sumut dibilang Medan semua. Medannya mana? Sibolga, beda kan? Bagi yang nggak tahu pun biasa-biasa aja gitu ya. Sama di sini. Bukit Tinggi dengan Padang dua hal yang berbeda gitu ya. Sama ini Irak, ini ada Kufah, ada Basrah, ada Baghdad, itu kayak mana pemetaannya tadi ya. Intinya wilayah besarnya, teritorialnya bernama Irak. Bernama apa? Irak di abad 2 dan 3 Hijriah merupakan lumbung kepakaran ilmu Al-Quran. 3 kota besarnya adalah 3 nama yang disebut sebelumnya tadi. Ada Basrah, Kufah, dan Baghdad. Apa dia? Basrah, Kufah, Baghdad. Yang paling banyak tokoh ilmu qiraat ada di wilayah Kufah. Nah, di era Umar ibn Khattab, setelah Kufah takluk ke dalam pangkuan kaum muslimin, Umar ibn Khattab mengirim seorang tokoh untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Sama seperti Nabi. Nabi ketika berangkat hijrah ke Yathrib alias Madinah mengirim sosok utusan untuk mengajarkan Al-Quran masyarakat kaum muslimin di Yathrib. Pertanyaannya, siapakah beliau yang Nabi utus ke Yathrib? Siapa? Kurang jelas? Sudah menurut apa? Yang menjawab up your voice. Wah, tunjukkan ya, taringnya. Siapa nama? Yang salah nggak bakal dibully insya Allah. Minimal saya yang nggak bully ya. Nah, siapakah tokoh yang Nabi kirim dari Makkah ke Yathrib alias Madinah pra hijrah? Beliau inilah mukri perdana di muka bumi. Oh, ada yang tahu apa itu mukri? Ahli Quran. Ya, kalau sekarang berikutnya ahli qiraat, mukri, ahli Quran. Beliau adalah, jangan sampai ketika saya sebutkan, bener kan? Tuh kan apa gua bilang gitu ya. Wah, udah punya namanya itu. Jadi kadang-kadang kalau nanya nggak dijawab. Beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Itu bahasa Indonesia ya. Kalau diarabkan Mus'ab bin Umair. Kalau di Indonesia Mus'ab bin Umair. Ini adalah tokoh yang Nabi utus ke Yathrib guna mengajar Al-Quran. Apa arti Yathrib, wahai para santri, putra dan putri? Yathrib, negeri yang kelam. Kalau di film-film Marvel, bagi yang tahu, dia bukan mengkampanyekan, bagi yang tahu saja. Itu kotanya Batman tuh, Gotham tuh ya. Gotham, the Dark City ya. Ya itulah nama dia, tempat kegelapan, tempat yang sangat gelap. Dark City, itulah Yathrib. Datang Islam, datang hidayah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nyambung ya, dari kota kegelapan menjadi kota terang benderang. Gitu ya. Ilustrasinya yang saya sebutkan tadi. Nah, Umar bin Khattab mengirim Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengajar di sana. Di era sahabat, wilayah Islam kalau ngaji nginduknya ke 3 tokoh. Jadi 3 tokoh inilah yang menjadi palang pintu tilawah Al-Quranul Karim. Ada yang tahu palang pintu? Apa ya kalau bahasa ininya? Kalau bahasa Minang ya menjadi mercusuarnya lah, tempat bermuaranya keilmuan Al-Quran. Pertama Ibnu Mas'ud untuk wilayah Kufah. Jadi ke orang Kufah ngajinya ke Ibnu Mas'ud, nginduknya. Nanti Ibnu Mas'ud ngaji ke Nabi. Orang Syam, ada yang tahu Syam? Pasca Perang Dunia ada perjanjian Sykes-Picot, jadi 4 negara hari ini. Palestina, semoga kembalikan Palestina ke pangkuan kaum muslimin. Kemudian Yordan, kemudian Libanon, dan terakhir Suriah. Nah, menginduk ke Ubay bin Ka'ab. Jadi ngajinya ala Ubay bin Ka'ab.
Sebelum lahir mazhab qiraat. Jadi kalau orang Kufah ngaji versi siapa? Ibnu Mas'ud. Gayanya gaya Ibnu Mas'ud. Nanti kita tampilkan beberapa aja Ibnu Mas'ud. Kemudian Syam ngajinya mengikuti gaya siapa? Gaya Ubay bin Ka'ab. Selain kedua teritorial ini, dua wilayah ini ngajinya menginduk ke gaya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Nah, bacaan Ibnu Mas'ud yang hari ini sudah tidak diakses lagi cukup banyak. Di antara contohnya seperti ini nih. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Wa innahu fihi ila akhirid dahr. Nah, gitu ya. Itu ada penambahannya. Ada pengurangannya juga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabr. Al-haqnya nggak ada. Nyambung ya? Jadi kalau ngaji nahwu kayak jama' taksir. Ada yang tahu jama' taksir perubahannya apa aja? Ada penambahan, ada pengurangan, ada penambahan dan pengurangan. Nyambung ya? Dan lain sebagainya. Jadi dia qiraah Ibnu Mas'ud itu kayak jama' taksir ziyadah wa nuqsan. Ada penambahan lafal di satu sisi, ada pengurangan di sisi lain. Nyambung ya? Ustaz, apakah saya boleh baca itu? Ya untuk sekarang tidak bisa diakses dalam tilawah, apalagi dalam sholat. Namun boleh dipelajari dan dijadikan sumber referensi keilmuan. Nyambung ya? Namanya syadzah. Apa itu syadzah? Bacaan Al-Quran yang keluar dari track bacaan yang valid atau bacaan, kalau bahasa mudahnya mungkin bacaan yang sahih, bacaan yang legal. Itu satu di antara contoh bacaan Ibnu Mas'ud. Apalagi? Ya saya pemateri hari ini karena kita terbatas, saya hanya memberikan dua contoh saja. Selain wal asr tadi, lafal Ilyas. Tidak ada di Al-Quran nama Ilyas untuk bacaan Ibnu Mas'ud. Semua nama Ilyas dibaca dengan lafal Idris. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dibaca wa inna Idrisa laminal mursalin. Salamun ala Ilyasin. Dibaca oleh beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Salamun ala Idrisin. Saya biasa sampaikan nih, bagi anak-anak kuliah IAT khususnya yang bingung nyari skripsi, tesis, disertasi, bisa mengulik apa itu? Bahwa perspektif Nabi Ilyas dalam bacaan atau Nabi Ilyas dalam perspektif qiraah Ibnu Mas'ud. Oh, emang ya. Eksistensi Nabi Ilyas dalam perspektif qiraah Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena dalam bacaan qiraah Ibnu Mas'ud tidak ditemukan redaksi atau diksi Ilyas. Adanya apa? Idris. Semua nama-nama Ilyas di Quran Idris. Nah, gitu ya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Urutan surat di Al-Quran. Berapa surat Al-Quran di muka bumi hari ini? Yang kita hafal berapa? 114. Dalam Mushaf Ibnu Mas'ud ada 3 surat yang tak termention di sana. 2 di antaranya Al-Mu'awwidhah. Kalau satuan, ini kita sampaikan ini main grammar nih. Kalau nggak ada mudhof, jangan langsung jar bagi yang bisa grammar. Bukan al-mu'awwidhata ini. Fathah kalau double namanya apa? Fathah. Kalau tasniyah, kalau rofa tandanya apa bagi yang bisa bahasa Arab? Pakai alif. Kalau dia independen, sebutlah fathatan bukan fathatain. Sebutlah apa? Fathatan, bukan kasrotain, tapi apa? Bukan dhammatain, tapi apa? Bukan mutajanisain, tapi apa? Wah, nyambung ya? Sama juga dengan materi kita bahas barusan. Kalau lafaznya independen berdikari, bukan al-mu'awwidhataini, tapi apa? Kapan kita ngomong dia al-mu'awwidhatain? Ketika ada mudhof ke lafal pertama yang menemani dirinya. Contohnya, surata 2 surat al-mu'awwidhatain. Nyambung ya? Aqra'ul mu'awwidhataini. 2 bibir dalam konteks ilmu tajwid namanya apa? Syafatan, bukan syafatain. Nyambung ya? Bukan, ini juga bukan keharaman ya. Bukan saya diharamkan sesuatu, enggak, bukan konteks haram halal bukan. Tapi konteks gramatikal. Nyambung ya? Dalam konteks kebahasaan, ketika independen gunakanlah kaidah rofa. Tanda rofa dalam ilmu tasniyah
Ganda menggunakan alif. Nyambung ya? Ini para santri mesti bisa bahasa Arab ini. Ustadz juga dulu nggak bisa bahasa Arab dulu. Momok yang menakutkan. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa Arab, berpotensi sulit menjadi pakar di bidang ilmu agama. Sama kayak orang saya mau jadi dokter, mau menyelamatkan jiwa manusia, tapi nggak jago bahasa Inggris, nggak punya IELTS, TOEFL, ya dia masih tetap bisa menyelamatkan manusia, tapi dengan cara pijat akupuntur, ya bang ya, bekam, lintah, ya bang ya, itu kan orang sakit semoga sehat ya, tapi tidak bisa masuk ke level bedah ginjal, ya bang ya, patah tulang dengan operasi macam-macam. Kenapa? Di antara maharnya tidak memiliki pemahaman dalam bahasa Inggris secara mahar awal. Begitu juga di dalam dunia keulamaan. Ini para santri nih ya. Semoga nih ngomong opening, ini para santri tadi saya ketemu 2 orang yang ngobrol kan. Semoga dan juga di mana-mana. Semoga yang belajar agama tidak hanya berhenti di menghafal Quran saja. Ya bang ya, menghafal Quran saja. Semoga setelah menghafal Quran siap menjadi pakar di salah satu bidang ilmu agama. Siap semua insya Allah? Siap insya Allah ya. Jadi pakar di bidang ilmu agama. Kita kekurangan pakar. Banyak orang bisa, sedikit orang ahli. Ya, kita lanjut. Tadi saya sudah menampakkan, walaupun nggak terlihat ya. Intinya apa? Ada 2 surat yang nggak ditulis di Mushaf Ibnu Mas'ud, yaitu Al-Mu'awwidhatan, Al-Falaq dan dengan dalil apa? Oh, ini Al-Mu'awwidhatan bukan surat ini, tapi doa. Ya untuk menangkal sihir, menangkal hal-hal yang negatif. Ya bang ya, dalam perspektif Ibnu Mas'ud. Dan juga Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak tertulis dengan dalih, loh, kan semua kaum muslimin ya tahu Al-Fatihah semua. Jadi prinsip atau spirit tertulisnya Al-Quran adalah untuk dikenang, dihafal. Kalau Al-Fatihah nggak perlu dihafal, kalau tahu semua. Makanya Al-Fatihah tidak tertulis dalam mushaf. Oke, itu dia di era Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada yang mau tanya mengenai Ibnu Mas'ud sampai sini? Biar nanyanya kita persup saja ya. Para santri ada yang mau nanya? Para ustadz-ustadzah atau para praktisi ilmu Quran khusus konteks mushaf atau Al-Quran di era Ibnu Mas'ud. Kalau nggak ada kita lanjut. Kita akan masuk mushaf atau Al-Quranul Karim di pra penyusunan Rasam Utsmani. Ada yang pernah dengar Rasam Utsmani apa? Al-Quran yang diproyeksikan di era Khalifah Utsman ibnu Affan. Nyambung nih ya. Nah, Monas, tahu siapa yang bangun Monas? Siapa yang bangun? Tukang, bener, tukang yang bangun. Kalau kita ngomong Bung Karno, itu namanya majas akli dalam ilmu balaghah. Jam gadang, siapa yang meresmikan? Saya pun nggak tahu ya, berkepikiran sekarang, nanti bisa di-share. Tapi yang buat siapa? Ya tukang lagi-lagi. Arsitek, memang ya. Yang disebutkan nama tokoh, misalkan siapa, Buya siapa. Saya belum sempat searching, karena biasanya saya ngomong Monas. Ini namanya adalah majaz akli. Metafor yang barometernya adalah logika. Karena nggak mungkin pemimpin dia sendiri yang nyangkul. Mungkin batu pertama, iya gitu ya. Batu pertama, peresmian. Sama dengan mushaf. Namanya Rasam Utsmani, ya sahabat Utsman, Khalifah Utsman, bukan beliau yang garap. Tapi beliau memberikan ACC yang ngasih tanda tangan dan memberikan instruksi setelah membriefing. Ya bang ya, mushaf ini bla 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 ditulis dengan barometer tulisan gaya Turki Quraisy dan lain-lain. Sehingga apa? Di abad atau di tahun kedua kekhilafahan Utsman ibnu Affan terjadi peperangan di Armenia dan Azerbaijan. Bagi yang sudah senior-senior mungkin pernah dengar di era pandemi sejak kemarin ada peperangan Turki di mana Armenia Azerbaijan. Pernah dengar mungkin? Kalau belum pernah saya kasih tahu. Peperangan Armenia ini Nasrani klasik sampai hari ini ada nih, ortodoks. Ya, Azerbaijan wilayah Islam. Perangnya dari zaman dulu sampai sekarang sudah kontemporer, udah ada Instagram masih perang ada. Karena landscape-nya memang marj. Apa arti marj? Hamparan luas yang memang relevan buat perang. Kalau di Jakarta itu ganggang buat tawuran ya. Yang tawuran kabur. Kalau perang itu ya jumpa wafat di depan gitu ya. Nah, ketika itu kaum muslimin berangkat dari 2 pasukan besar, Irak, Syam. Mana?
Irak, Syam. Irak ada dua kota besar ini. Basroh, Kufah. Wah, dua basis. Basroh, Kufah. Wah, kan kita mungkin ini ya, wah, Bukit Tinggi dan sekitarnya semua Padang, misalkan gitu ya. Punya genre mazhab yang berbeda. Ketemu di Armenia, Azerbaijan, ya lagi perang istirahat gitu. Ustadz, kok Islam perang mulu sih Ustadz? Jawabannya simpel. Republik kita aja perang mulu. Merdeka belum 100 tahun. Memang ya. Bagi yang kayak nonton Marvel, Spider-Man, ada dia main catur di situ. Ngopi dia ada. Jangan perang, kita jalan-jalan aja ke Jam Gadang gitu. Nggak ada ya. Film-film barat perang semua, tapi nggak ada yang bilang mereka teroris itu. Jadi kalau istilah ngomong perang ya, semua tempat perang memang ya, untuk mempertahankan akidah, ideologi dan lain sebagainya. Nah, ya kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, ya fokus santri ya. Biasakan fokus, biasakan fokus. Saya mau cerita ini para santri, ada nengok-nengok nggak masalah. Saya di pondok dulu, ini saya disek sedikit ini. Saya cerita nama kalau dari ilmu nahu jumlah mutarido, saya potong sedikit. Di pondok saya dulu, tempat belakangnya ini kebuka. Ini kan samping ya, kalau di belakang kebuka. Jadi setiap ada motor lewat, santri nengok semua. Dan setiap sore ada Pak Tamiz jualan gorengan. Suara motornya khas. Dong, 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 dong. Setiap ada kajian sore dan beliau lewat, semua nengok. Mungkin cuma saya nggak nengok. Kenapa? Memangnya kalau pada nengok, lu dapat gorengan gratis. Ngomong nih ya, fokus ke depan, fokus tujuan. Waktunya jajan, jajan. Ngomong ya, waktunya nongkrong, asik nongkrong. Waktunya ngaji, optimal fokus. Siap semua insya Allah? Jangan sampai kebalik. Pas lagi santri mau liburan, nanti saya kalau liburan di rumah mau ngafal Quran lah. Di sini ya tidur habis-habisan. Di rumah baru mau ngafal. Allah, keajaiban dunia ke-9. Oh. Nyambung ya? Kembali. Siap fokus insya Allah? Siap insya Allah ya? Ya, kita lanjut. Tenang aja, kalau nggak fokus, saya juga pernah sama. Itu kita sampaikan tadi ya. Nah, ketika semua berjumpa di medan gelanggang peperangan Armenia Azerbaijan, di luar konteks peperangan, pas pada sholat jar ya. Loh kok ngajinya pada beda manusia? Kalau istilah sekarang ya, saya ilustrasikan. Wadduha, wadduhe, wadduhe, ar-ri'ihustagni. Ini bacaan apa lagi nih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini Islam garis keras mana lagi di kamu ini? Itu bocah saya nggak tahu di sini ya. Saya konteks Jakarta lah ya. Di sini belum searching. Kalau bocah home pimpa biasanya nggak baca. Home pimpa ala ada dua ya. Ada dua mazhab. Ada home pimpa alaihum, ada alaihim. Bagi yang bocah main yang home pimpa alaihim itu ngaji riwayat Hafs dia. Welcome to our country itu ya. Indonesia siratal ladzina an'amta alaihim dan imam lainnya. Bagi yang baca alaihim, wah, dia plot twist ini keluar dari mazhab kita. Ngajinya qiraat Hamzah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nyambung ya. Jadi bocah pun punya filosofi bercanda tuh deh. Yang satu pakai qiraat Hamzah, yang satu pakai riwayat Imam Hafs. Nah, jadi itu tadi ilustrasi saja. Bacanya beda-beda. Akhirnya Pak, qiraati khairun min qiraatik. Bacaanku lebih baik dari bacaanmu. Jadi perpecahan perdana umat Islam dalam perspektif kajian yang saya kaji bukan karena faktor akidah ataupun perpolitikan. Lahirnya Syiah Sunni pasca wafatnya Utsman ibnu Affan. Ketika diminta darah, akhirnya jadi perang Jamal, perang Siffin, nggak kita bahas sekarang. Perdebatan perdana dalam internal umat Islam ada perbedaan cara baca Al-Quran. Sehingga sahabat yang paling awas, yang paling engah akan konteks ini adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Orang sih ngomong Hudzaifah Al-Yamani, Hudzaifah bin Al-Yaman. Dari Armenia, Azerbaijan, pulang ke Madinah, langsung konsultasi kepada sang khalifah. Wahai khalifah Utsman bin Affan, radhiyallahu an, kalau engkau tidak memberikan suatu dedikasi untuk kaum muslimin, niscaya umat Islam akan terpecah belah, layaknya Yahudi dan Nasrani yang terpecah belah. Akhirnya apa? Dari diskusi tersebut lahirlah fenomena tertulisnya Quran di era Utsman ibnu Affan. Proyeksi ini dinamakan Rosam Utsman. Apa itu Rosam? Ada yang tahu Rosam? Orang Banten pakai ya jadi apa? Al-Bantani. Orang Padang pakai nisbat jadi apa? Al-Fadani, Al-Minangkabawi gitu ya. Nah, kalau Rosam pakai ya jadinya apa? Nisbat. Rosmi.
sampai ke Indonesia, jadilah bengkel resmi. Jadilah bahasa resmi. Nyambung ya? Jadi diksi resmi diambil dari bahasa Arab yang namanya rosem, aka rosmi. Nyambung ya? Rosem. Jadi apa? Tulisan kerangka asli Quran namanya rosem, tulisan asli. Nyambung ya? Jadi bahasa resmi, bahasa rosmi. Nah, dipilihlah 4 tokoh. 1 dari kalangan Madinah, 3 keturunan Quraisy. Di antaranya ada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, Zaid bin Thabit ini menarik. Ada yang pernah dengar ketika Nabi hidup, Nabi pernah memberikan testimoni. Rekomendasi. Kalau mau ngaji. Ini kalau kosakatanya agak belum pernah dengar nggak masalah ya. Biar sambil mikir, latihan kosakata testimoni apa gitu ya, belajar bahasa juga ya. Nah, bagi para santri khususnya. Nabi pernah testimoni atau memuji 4 sahabat. Kalau ngajilah ke 4 tokoh. Ada yang bisa spill siapa mereka? Radhiyallahu anhum ajma'in. Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi? Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa lagi? Mu'adz bin Jabal. Salim Maula Hudzaifah atau Maula Abi Hudzaifah. Salim. Siapa yang juga diulang? 4 nama yang Nabi rekomendasikan untuk belajar. Siapa pertama? Coba, Ubay bin Ka'ab. Jangan tulis dulu. Coba tulis sini, coba. Coba tulis di sini. Ah, di sini. Ah, ya. Ini mau jadi the second of Imam Syafi'i semua kan? Jadi the second Imam Syafi'i semua kan? Tulis di sini dulu. Dengar, menghafal dan paham. 4 tokoh yang Nabi rekomendasikan untuk diambil ilmu Qur'annya. Itu di era itu. Pertama, Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Ikut saya. Kemudian Ibnu Mas'ud. Mu'adz bin Jabal. Jangan tulis dulu. Ini dulu tulis di otak lu. Terpatri di sini. Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Mu'adz bin Jabal. Ibnu Mas'ud. Ubay bin Ka'ab. Tanpa lihat tulisan bagian jenis, coba tes 22. 4 tokoh yang direkomendasikan Nabi. Tes 22. Tes 22 sekarang, 22. Tanya ke sampingnya. Berdua, nih, kanan kiri. Silakan. Biar aktif. Yang hadirin belakang juga kalau mau boleh silakan. Tes 22 biar ingat, terpatri itu. Plus judulnya itu. Empat sahabat yang direkomendasikan Nabi. Pertama. Terus. Pentingnya berjamaah. Bagi yang nggak bisa, boleh lip sync. Emang ya, bisa lip sync. Pentingnya berjamaah. Komunal. Kalau individual, kena itu ya. Komunal, ya kita anggap benar semua. Nah, apa yang terjadi? Zaid di momen itu tidak dimention. Nggak disebutkan. Kalau orang negatif thinking, apalah anak, nggak disebutin Nabi. Hidup gini-gini doang, nggak usah lah, lagi berlanjut. Ini bagi orang yang mentalnya bukan mental pejuang. Nggak perlu saya sebutkan bahasa lainnya. Intinya bukan mental pejuang. Tapi Zaid tidak. Stigmanya berbeda. Saya nggak dimention oleh Nabi. Berarti saya harus berbuat sesuatu yang melebihi mereka. Nyambung nih ya? Lebih ya? Konkret ya? Itu dia. Saya nggak dimention. Kalau istilah kalian begini. Itu 3 anak ranking semua. Saya masuk ke 10 besar. Berarti tahun depan saya yang terbaik. Loh, kok tahun ini saya nggak dijadikan delegasi perlombaan ya dari pondok kita? Contoh aja ya. Tahun depan saya harus jadi terdepan. Nah, Zaid belajar di fenomena itu. Nyambung nggak nih? Beliau tidak masuk all-star, superstar yang Nabi sebutkan. Beliau nggak pesimis. Saya akan belajar lebih lanjut. Apa yang terjadi ketika Nabi wafat di era Abu Bakar As-Siddiq? Ketika Quran dihimpun, siapa yang nulis secara independen tunggal? Zaid sendirian. Padahal Nabi belum nggak dimention. Di era Utsman 2 kali beliau punya job yang sama. Kalau istilahnya menteri 2 presiden sama dia juga gitu. Nyambung ya? Ya, tim bagian Quran di era Abu Bakar beliau, Zaid, di era Utsman pun beliau dengan tim yang lain, dia Abu Bakar sendirian. Itulah Zaid bin Thabit. Jadi hikmah dari pelajaran Zaid adalah apa?
Jikalau kita hari ini belum jadi yang terbaik, belajarlah. Karena setiap manusia pasti belajar. Ya Bang ya? Dan jangan menjudge diri kita hari ini. Apalah anak nggak bisa gini gitu. Jangan seperti itu. Siapa tahu kita hari ini bukan apa-apa, kita nothing hari ini, besok menjadi maestro, jadi pakar di kemudian hari. Siap semua insya Allah? Ya Bang ya? Dia jangan menjudge kita hari ini. Tapi jangan berarti, oh berarti saya bisa menjadi pakar. Rebahan dulu lah. Bukan gitu ya. Makanya belajar, organisasi istirahat, tapi jadi optimal. Nah, itulah yang terjadi dalam konteks Zaid bin Thabit sebagai intermezzo. Oke, kita lanjutkan. Tadi setelah insiden tersebut, lahirlah Mushaf Rosem Utsmani. Oke, kisahnya panjang. Kita membahas yang intinya ya, spillnya dulu ya, untuk dorong kita singkat ini. Quran kemudian dikirim ke 7 wilayah. Banyak data terbesar 8 mushaf ke 7 wilayah. 1 dikirim ke Mekah. Ya, maka dikirimnya bukan pakai gosen ya. Enggak pakai Gojek, tapi dikirim membawa tokoh yang menguasai bacaan terkait. Yang datang ke Makkah namanya Abdullah bin As-Sa'ib. Kalau ribet, alnya dihilangin dulu. Abdullah bin Sa'ib. Siapa? Jadi dari proyeksi di Madinah tersebut, ada satu mushaf dengan perbedaan bacaan yang kosongan dikirim ke Makkah. Sebelum lebih lanjut, ada yang tahu ngaji kitab gundul? Arab gundul? Arab gundul itu hanya nggak punya harokat dan sukun. Kalau dulu more than gundul, saya nggak tahu di atas gundul itu apa. Pitaknya di bawah gundul ya. Jadi bukan itu lagi. Maksudnya apa? Kalau kita hari belajar hanya nggak ada harokat dan sukun, kalau dulu bukan hanya harokat dan sukun, titik pun tidak ada. Ya Bang ya, tidak ada titik. Ini bisa saya tulis ini basmalah. Boleh ada ini? Santri teman panitia boleh ada spidol? Kalau ada, kalau nggak ada nggak masalah. Kalau ada saja. Saya ingin memberikan contoh sedikit gitu ya. Kalau ada saya maaf ya. Maaf merepotkan, semoga berkah insyaallah fi dunia wal akhirah. Ya. Ada Ustaz? Ini ada, sudah ada. Sudah ada tumbal dalam konotasi positif. Semoga berkah insyaallah. Ya Habibi. Siap, Masya Allah. Saya ingin berikan contoh, semoga terlihat ya. Basmalah hari ini sudah ada titik ini, yang nggak ada tadi sukun harokat dan sukunnya. Kalau yang lebih otentik lagi, kami ingin membaca sesuai era kenabian. Oke, fix ganti mushaf yang kosongan. Bismillahirrahmanirrahim. Harokat tidak ada, titik tidak ada. Ba taksa kosongan. Maka itulah urutan hijaiyah. Nah, coba ya, sekarang kita latihan hijaiyah ya. Alif sampai ya. Sebelum sampai kita ulang di sini. Siap? Alif sampai ya, siap? Siap? Alif sampai ro dulu coba. 1 2 3. Pada ketawa kan? Coba saya lihat. Ro sampai ya. 3 2 1. Itu lagu bocah itu ya. Itu lagu bocah itu ya. Nanti kalau ada momennya saya sudah tulis di dawam, bukan seperti itu urutannya. Setelah lam mim dan nun adalah huruf H. Baru waw, lam alif, baru ya. Ini untung satu pondok. Nanti kalau beda pondok perubahannya sangat dinamis itu ya. Tapi ala kuliah terbaik semua. Saya ingin kembali materi simpel. Batasa. Kenapa diurutan bersamaan? Karena mereka trio. 3 fisik yang sama, berjajar. Jim Hako, trio. Daza, duo. Oh, cie duo ya. Mereka duo. Ro, zai, sin, shin, sod, dot, do, ain, wain, fakop, solo. Bukan solo Jawa ini ya. Solo Wesi yang ya. Solo ya. Jadi, fakop, dan lain sebagainya. Selain alif, di-spill di kajian yang berbeda. Ya, ingin kita sampaikan, perbedaan ba, ta, dan sa, apa yang membuat mereka berbeda? Secara fisik, lahirlah tanda titik. Apa bahasa Arab titik? Nuqtah. Perbedaan ini namanya mu'jam. Apa bahasa Arabnya kamus selain kamus? Apa arti mu'jam? Ajam. Buku yang didedikasikan untuk orang ajam. Coba di antara kita, siapa yang punya kamus KBBI di rumah? 2 buku. Kamus besar bahasa Indonesia.
Jangan dua, Ustaz. Satu aja nggak butuh, Ustaz. Ya Bang ya. Kenapa? Kita sudah bisa bahasa Indo, orang Arab pun demikian. Nah, gitu ya. Sama dengan titik harokat. Jadi kembali ke era Utsman bin Affan, tidak ada titik, tidak ada harokat. Semuanya kosongan dan berpotensi memiliki berbagai macam cara baca. Coba, silakan para santri bacakan ayat wasabiqunal awwalun. Silakan. Ta'awud dulu, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dibacakan. Baca wasabiqunal awwalun satu ayat. Ingat, kayak gini. Oke, kita apresiasi. Saya sudah tidak mengoreksi tajwidnya dulu ya. Oke, terbatas. Nah, mushaf yang dikirim ke Makkah tadi kan tajri tahtaha. Mushaf yang dikirim ke Makkah pakai min. Jadi wa'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Mushaf yang dikirim ke Makkah pakai min. Tajri min tahtihal anhar. Ya mengerti ini? Ada bacaan yang tulisannya tidak bisa dihimpun dalam satu mushaf, maka dipindah ke mushaf yang lain. Dari antaranya itulah perbedaan mushaf Mekah dengan kota-kota lainnya. Nyambung nih ya. Maka di kemudian hari ada mazhab Ibnu Katsir yang ngajinya tadi tajri min tahtihal anhar di surat apa tadi? At-Taubah ayat 100 versi penghitungan ayat Kufah. Oke. Jadi ada 8 mushaf yang dikirim ke 7 wilayah. Kenapa di 7 wilayah? Karena Madinah memegang 2 mushaf. Satu untuk khalifah, satu untuk masyarakat yang dipegang oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Saya tidak akan bahas lebih lanjut karena lagi-lagi kita ringkas membahas sedapatnya. Kemudian ketika mushaf sudah terjadi, ada mushaf yang dikirim ke Kufah. Tadi saya spill satu yang ke Makkah, bisa diulang? Siapa tokohnya? Abdullah bin Saib, lebih lengkapnya pakai As-Saib. Yang dikirim ke Kufah, tokohnya namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa? Kalau ini kita perlu ingat ini, karena disinilah letak sanad bacaan Quran kita. Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa namanya sekali lagi? Abu Abdurrahman As-Sulami punya murid banyak tentunya. Di antaranya Asim. Siapa? Asim punya murid. Siapa dia? Hafs. Bacaan kita hari ini yang kita baca dan kita pelajari baik yang kita kenal, bacaannya Hafs, punya guru namanya Asim. Asim punya guru banyak, ada 3 yang kuat di bidang Qurannya, di antaranya Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami membawa mushaf sebagai delegasi mushaf di kota Kufah yang mengajarkan gaya Quran yang kita baca hari ini. Ini tadi sudah saya sampaikan sedikit di kelas tadi pagi. Jadi bacaan kita alaihim ghairil maghdubi alaihim itu merupakan bacaan yang namanya dispensasi ataupun sudah bukan bacaan Quraisy. Bacaan murni Quraisy ketika mim jamak kayak antum, alaihim, alaikum adalah memberinya dengan maksilah. Saya berikan contoh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngomong di sini. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil dan lain-lain. Agar tidak kepanjangan membunyikan mim jamak dengan maksilah, disukunkan lil ikhtisar, meringkas cara baca. Apakah ilegal? Legal. Orang Arab selain Quraisy pun menerapkannya dan inilah yang dibaca dalam riwayat Hafs yang kita baca hari ini. Nyambung ya. Jadi kita ngaji dengan riwayat apa tadi? Riwayat Hafs. Nah, oke. Ini sejarah tidak semua orang menikmati ya. Saya pun menikmati sejarah baru pulang dari Mesir. Maka ada diksi jas merah. Apa itu? Jangan pernah lupakan sejarah. Hari ini orang di bidang Quran maunya ngaji. Jadi dalam kajian Quran, saya kemarin sampaikan ke Ustaz Nofri dalam dunia Quran talakinya itu jarang, apalagi kajian sejarahnya.
Yang tadi Sanofi bilang disertai saya, itu adalah studi mengenai qiraat. Saya studi ya, namanya artinya dirosat fi ulumil qiraat. Jadi dalam yang ngajinya ya jarang, apalagi yang sifatnya studi di bidang ilmu qiraat. Nah, buat kita semua nih sebagai materi mukadimah awalan, semoga kita semua bisa menaklukkan riwayat Imam Hafs. Ya, semua insyaallah ya. Coba deh, sekarang saya mau masuk ke materi sekarang riwayat Hafs. Saya mau tanya kepada kita semua di sini, para santri, para guru dan audiens semuanya, hafizakumullah. Berapakah durasi mat mutasil dan munfasil riwayat Hafs? Kalau kita ngaji hari ini, ngajinya berapa durasinya? Mutasil dan munfasil. Jangan ngeliat kanan kiri, lihat di sini. Ngadep ke sini. Kita kalau ngaji berapa sih ngajinya, durasinya? Apakah bebas, random, atau ada batasannya? Ini tidak mereduksi kesakralan kodok ini ya, tenang ya. Ini pertanyaan dari publik, bukan sini doang memang. Nah, memang kita butuh mengetahui hal itu. Berapa durasi mutasil, munfasil yang kita baca? Kalau gitu yang kita baca dulu lah. Ini para santri, para guru, ngaji berapa durasinya? Oke, nanti kita ada yang jawab 4 atau 5. Jadi ilmu Quran mazhabnya sangat banyak. Kalau kita bicara mazhab fikih, selesai di tempat nama tokoh besar. Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafinya, Imam Malik dengan mazhab Malikinya, mazhab Syafi'i, mazhab Hanabilah, Allah yarhamuhum jami'an. Kalau ngaji qiraat, wah, mazhabnya ada yang tahu berapa mazhab ilmu qiraat? Mazhab yang valid, yang mutawatir, totalnya ada 7. Yang tidak valid tambah 3. Yang nyaris valid atau debatable valid ada 3. Jadinya 10 qiraat. Yang nyaris valid atau nyaris mutawatir ada 3, ada 4. Saya ulang ya, yang pasti valid ada berapa? 7. Yang debatable ada khilafiyah seputar eksistensiannya ada 3. Jadi kita mendengar nama 10 qiraat. Ada yang nyaris valid 4. Jadilah 14 qiraat. Nah, itu yang agak baring dikit boleh diulang. Yang itu? Yang itu di belakang itu? Bisa ulang? Lagi nulis apa lagi? Nulis ya. Yang tadi bisa ngulang itu? Yang ini juga ini. Bisa diulang berapa? Jangan kotul basar ya. Lagi kelas jangan kotul basar ya. Itu juga tuh, kotul basar. Menundukkan pandangan. Ya, siap. Siap semua insyaallah ya. Nah, kotul basar. Jadi ada waktu istirahat. Saya biasa bilang gini, kebanyakan tempat ya. Saya ini mantan santri, dia ngomong santri. Santri lagi istirahat main, lagi kelas tidur. Oke, santri istirahat terbaik khususnya para santri. Ini lagi-lagi bukan membahas pondok kita ya, di mana-mana saya sampaikan. Saya juga pernah di pondok di masjid sebagainya. Santri waktu istirahat yang terbaik atau maaf, aktivitas di luar program yang terbaik ada istirahat. Istirahat terbaik adalah tidur. Kenapa? Saya tidak mendoakan santri lagi program tidur, selesai program pada main semua. Akhirnya nggak jadi pakar tadi. Saya di Mesir intermezzo nih. Ustaz Farabi, kok Ustaz Farabi di Mesir kok ngaji semangat terus kata orang. Saya ceritakan materi ini. Ayah saya pernah ke Pakistan. Ada seorang tokoh di sana namanya Bayi Wahab. Ngelihat santri pada ngantuk-ngantukan. Beliau ngomong gini, kalian ini mondok murah, bahkan gratis, ngantuk-ngantukan. Terlambat-terlambatan. Nyamang ya. Orang kuliah ke Eropa sana, bayar mahal-mahal, boleh mereka belajar. Nyamang ya. Yang belajar kedokteran mahal itu, mereka belajar. Yang belajar agama, beasiswa tahfidz, ngantuk. Nyamang ya. Siap melek semua insyaallah? Siap semangat semua insyaallah? Siap insyaallah ya. Nah, latihan tidak qaul basar dalam artian kalau qaul basar menekan pandangan itu baik. Nah, yuk kita lanjut. Bacaan Al-Qur'an, mazhab ada namanya qiraat, ada namanya riwayat, ada namanya thoriq. Namanya apa? Qiraat, riwayat, thoriq. Jadi ada 3 dimensi di sana. Kalau kita ngomong qiraat itu 10 qiraat. Per imam qiraat punya 2 riwayat. Tentu cukup ini ya. Ini boleh tutup dulu Ustaz. Saya pakai ini aja, pakai pulpen atau pakai spidol. Boleh dimatikan dulu atau ditutup dulu sementara. Saya bantu nih ya. Tutup bisa nih ya. Nah, ya. Terbatas. Oke, boleh tutup dulu Ustaz. Nah. Jadi mazhab Al-Qur'an ada mau pakai bahasa Indonesia nih.
Indonesia ya, ada kiroat. Ada kiroat itu ada dua, ada ilmunya, ada mazhabnya. Kalau ilmu, ada yang tahu apa itu definisi ilmu kiroat? Ilmu yang membahas tata cara baca Quran. Ulang, apa itu kiroat? Ilmu yang membahas tata cara baca Quran dan perbedaan tata cara baca Quran. Ada dua nih. Apa itu dalam? Ilmu yang membahas tata cara baca Quran dan perbedaan tata cara baca Quran yang disandarkan kepada penukilnya. Yang apa? Jadi kalau yang kepanjangan coba dipotong tiga skat, tiga klaster. Klaster pertama, ilmu yang membahas. Oke, klaster kedua, dan perbedaan tata cara baca Quran. Yang klaster ketiga, yang disandarkan kepada penukilnya. Di kemudian hari, para santri, para guru hafidzakumullah, lahirlah disiplin ilmu tajwid. Jadi tajwid ini merupakan anak dari dua disiplin sebelumnya. Siapa dia? Ayah dan bundanya adalah ilmu qiraat dan bahasa Arab. Yang mana nih? Jadi bahasa Arab dinikahi ilmu qiraat, melahirkan anak, nama anaknya tajwid. Nyamang ya? Jadi bocah yang tajwid ini. Nyamang ya? Persilangan pernikahan antara apa tadi? Ilmu qiraat dan bahasa. Logikanya ditemukan di bahasa Arab, sanad-sanadnya ditemukan dalam kajian ilmu qiraat. Jadi ilmu tajwid mengambil klaster pertama ilmu qiraat. Apa itu tadi? Yang pertama? Ilmu yang membahas. Nah, redaksi ini dimanifestasikan, diwujudkan ke dalam bentuk ilmu tajwid. Nyambung ya? Sedangkan dua klaster lainnya masih menjadi kajian qiraat hari ini. Jadi qiraat secara definisi adalah mengkaji perbedaan bacaan Quran dan disebutkan siapa nama tokohnya. Jadi ini mainnya main sanad ini deh. Main nama orang. Coba saya mau tanya di sini. Siapa yang hafal binti 5 ke atas? Saya aja nggak sampai saya. Saya Muhammad Al-Farabi bin Asmar bin Abdul Aziz bin Abdurrahman. Saya punya adiknya nenek di sini di sekitar Pakan Kami. Saya tanya siapa kakeknya, nggak ingat. Nah, coba saya tanya sini, ada yang hafal 5 generasi? Kita nggak tahu kakek nenek buyut kita apakah pejuang malam penjajah atau naudzubillah bagian dari geng penjajah. Semoga enggak ya. Tapi kita nggak tahu gen kita ini, genetik kita dari siapa leluhur kita. Memang ya, walaupun itu bukan urusan primer kita, tapi kita perlu tahu. Dalam kajian Al-Quran, sanad ini urgen. Nanti kalau misalkan jadi kajian-kajian ilmu bersanad, saya akan spill sanad. Saya ngaji kepada 10 guru di Mesir. Dua tertinggi namanya Syekh Ghalban dengan Syekh Misbah, ngaji di rumahnya langsung. Beliau punya guru namanya Syekh Al-Fadhili Ali Abu Lailah. Punya guru namanya Syekh Abdullah bin Abdul Azim Ad-Dusuki. Punya guru namanya Syekh Ali Al-Haddadi Al-Azhari. Punya guru namanya Ibrahim Al-Ubidi. Nama gurunya Abdurrahman Al-Ujhuri. Gurunya Ahmad Al-Baqari, Muhammad Al-Baqari, Ibnu Syihadah Al-Yamani, Ibnu Ghanim Al-Maqdisi. Kebalik, Ibnu Syihadah Al-Yamani, Ibnu Ghanim Al-Maqdisi. Punya guru Muhammad As-Samadisi, punya guru Ahmad Al-Nyuti, punya guru Imam Ibnu Jazari. Kalau yang pernah dengar Al-Muqaddimah Jazariyah, ini dia. Belum selesai, punya guru namanya Abdurrahman Al-Baghdadi. Punya guru Muhammad As-So'igh Al-Misri. Punya guru namanya Ali Asy-Syuja'i atau disebut dengan Ali Asy-Syuja'i. Nah, punya guru namanya adalah Imam Asy-Syatibi. Pernah dengar Tariq Syatibiyah? Ngaji riwayat Hafs, Qiraah Asim, Tariq Syatibiyah. Punya guru namanya Ali Al-Balansi. Punya guru Abu Daud Sulaiman bin Najah. Punya guru Abu Amr Ad-Dani. 20 orang nih ya. Abu Amr wafat tahun 444 Hijriah. Sekarang kita hidup tahun berapa? 1446, berarti sudah 10 abad lebih. 20 nama melintasi 20 abad. 10 abad ya, 20 nama untuk 10 abad. Belum selesai. Abu Daud punya guru namanya Ibnu Ghalbun, Thahir bin Ghalbun. Punya guru beliau namanya Ali Al-Hashimi. Beliau punya guru namanya Ahmad bin Sahal Al-Usnani. Beliau punya guru namanya Ubaid bin Asobah.
Beliau punya guru Imam Hafs yang kita baca hari ini. Hafs punya guru namanya Imam Asim, punya guru yang kita sebutkan tadi yang bawa mushaf ke Mekah ke Kufah siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau punya 6 guru, 5 guru lebih tinggi sana dibanding yang satu. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah ibn Mas'ud, dan juga tadi siapa tadi? Utsman ibnu Affan radhiyallahu ajma'in. Tambah satu, 6 namanya ada Ibnu Abbas. Satu generasi ya, 6 nama, 5 nama satu generasi. Ibnu Abbas di bawahnya. 28. Beliau punya guru siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpaut 28 generasi. Nyambung ya. Kita tahu dalam kelong. Kalau Ustaz Hidayat biasanya nyambungin nasab Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya kan, bin Hashim, nyambung ya. Walaupun nanti setelah ada khilafiyah. Tapi kalau beliau fokus nasab Nabi ke Adam, Muhammad ke Nabi Adam, kalau saya fokus sanad dari hari ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Apakah mau bacaan kita tersambung pada Nabi? Sebelum mau dan tidak mau, perkuat dulu kualitas cara bacanya. Siap semua insya Allah? Nah, gitu ya. Jadi kita kenal. Sama juga, jadi ada sanad dan nasab. Kalau sanad, kalau bahasa akademiknya transmisi, ketersambungan itu. Kalau nasab, genealogi, genetik. Ya, genealogi atau genetiknya itu. Itu namanya nasab. Jadi kalau nasab antar rahim satu keluarga hubungan darah, kalau sanad hubungan intelektual. Ya, Bang ya. Sanad hubungannya apa? Intelektual. Kalau nasab hubungan darah, hubungan kekeluargaan. Nah, keilmuan, kekeluargaan. Nah, tadi kita sudah ngomong ada qiraah Asim, riwayat Hafs, Thariq Asyadibiyah. Nah, kalau kita bicara riwayat Hafs, Hafs itu punya durasi mutasil 4, 5, 6. Berapa? Ini kita ngomong global dulu nih, nggak ngomong Syatibiyah doang. 4, 5, 6. Munfasilnya 2 sampai 5. Berapa? Coba berapa aja? 2, 3, 4, 5. Jadi mutasilnya 4, 5, 6. Munfasilnya 2 sampai 5. Tapi kita ngajinya nggak bisa acak-acakan. Dari total nama yang saya sebutkan, lahirlah 7 variasi. Nah, ini ada variasi mutasil dan juga munfasil. Saya akan berikan contoh di Al-Baqarah. Falamma adha'at. Ya, jadi masaluhum kama salil ladzi stauqada naro falamma adha'at ma haula. Ada ayat falamma. Ada adha'at. Tunjukkan kepada saya mana yang mutasil, mana yang munfasil. Mana yang mutasil dari contoh ini? Falamma ya. Falamma adalah contoh munfasil. Adha'at contoh mutasil. Sekarang kita spill ini kalau lintas seluruh mazhab Quran riwayat Hafs yang saya tulis di Kupas Tuntas. Begini dia. Dari banyaknya variasi melahirkan 7 gaya atau 7 angka. 2, 4. Masih 2. 2, 6. 3, 6. 4, 4. 4, 6. 5, 5, 5, 6. 7 nomor. Bisa diulang berapa? 2, 4. Terus 2, 6. Terus 3, 6. Ini ya. Terus 4, 4. Terus 4, 6. Ini yang tanda kutip sama ya. Atau ini saya turunkan dulu, apa ya? Biar kalian yang nggak terlihat. Kita ya. 4, 6. Terus 5, 5, 5, 6. Kalau kita ngaji Thariq Syatibiyah, ditemukan di 2 level. Ini dia Syatibiyah, 4, 4 dan 5, 5. Bagi yang tahu sanad ya, bagi yang belum tahu ya di-briefing oleh guru-gurunya. Tapi yang sudah tahu, para guru sebagainya, riwayat Hafs Syatibiyah bercokol di sini. Jadi variasi ini kalau mau digabung, saya berikan contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini latihan ya, namanya adaan, latihan. Falamma adha'at. Falamma adha'at. 3 mat nanggung. Falamma adha'at. Falamma adha'at. Langsung ganti. Adha'at.
Falamma aboat. Langsung 6. Aboat. Jadi untuk mutasil ketemu mufasil saja butuh 7 variasi. Kalau kita mau mengupas tuntas hafs. Kalau Ustaz, aduh jangan yang berat-berat Ustaz, yang simple aja ya udah. Kalau mau make simplify 4455. Ya Bang ya. Tapi kalau kita mau rumit, kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah gitu kan? Spirit kita. Nah, ini dia materinya. Coba sekarang saya challenge, yuk kita hafalkan ini. Nah, coba jangan nulis dulu. Nulisnya kalau udah hafal dan paham. Oh, coba hafalkan ya. Coba ulang ya. 24. Jadi caranya begini untuk hafalnya. Yang paling kecil yang di awal, nih lihat nih. Mana yang awal? Munfasil ini ya, A ya. Dalam contoh ini. Lafalnya kan falama kan di awal, A, baru B. Kalau ada perubahan, dahulukan yang B sebelum yang A. Jadi 2 ditahan dulu, 24, 26. Atau apa itu juga? 24. 26. 36. 44. 46. 55. 56. Kata kuncinya, munfasil tidak mungkin lebih panjang dari mutasil. Adanya lebih pendek atau setara. Coba dihafalkan. Ilmu Quran ini ilmu paham dan hafal. Tidak cuma hafal, enggak juga hatam. Enggak juga paham. Dua-duanya. Coba dihafalkan ini. Ini sudah the best of qiraat ini. Matematika ilmu qiraat ini. Ya, matematikanya ini. Ya, silakan dihafal. Tulis boleh sih, tapi kita terbatas waktu kita. Jadi hafalkan dulu, nanti nulis di kemudian. Nah, udah paham tulis. Yang sudah hafal tes temannya dua-dua. Yang belum ini. 24, 26, 36, 44, 46, 55, 56. Yang suka matematika semoga bisa ditaklukkan. Berarti sebentar. Ustaz, ini maksudnya apa sih Ustaz? Maksudnya dari begitu banyak durasi mat tidak ada variasi di luar ini untuk hafs. Jadi hafs nggak bisa munfasilnya 2, mutasilnya 5 nggak bisa. Nyambung ya? Kalau mat jaiz munfasilnya 2, mutasilnya kalau nggak 4 nyambung ya? Jadi kita ngaji sudah nggak bisa sembarangan. Ada SOP-nya, ada pakemnya. Nyambung ya? Ya ulang sekali lagi 24. Coba yuk, dua tes dua silakan. Tanpa lihat ini sekarang. Ya, tes 24, 26 mau dibalas silakan. Tes 22 silakan. Para guru, para santri silakan. Sudah hafal? Yuk, sama-sama yuk. Ini enggak apa-apa. Kita mulai. 3 2 1. Itulah urutan sana durasi mat kalau mutasil munfasil ketemu. Nyambung ya? Ini baru munfasil ketemu mutasil. Ya, yang tulis dulu. Setelah ini kita balik sekarang. Bagaimana kalau mutasil ketemu munfasil ya. Tulis dulu. Sambil nunggu penghapus, nah sekarang saya mau coba tes. Bagaimana kalau mutasil ketemu munfasil? Coba dijawab masing-masing. Kata kuncinya sama nih ya. Angkanya sama, tinggal diubah. Kalau dibalik bagaimana jadinya? Mutasil ketemu munfasil. Kata kuncinya nomor 1 saya kasih tahu jawabannya. Berikutnya saya tes, coba dijawab. Nomor 1 jawabannya apa? 42. Selebihnya silakan dijawab sampai nomor 7. Silakan. Mainkan logika. Lihat ya. Kayak gini. Nah, silakan ditulis. Ya. Boleh diskusi coba, boleh diskusi yang sehari. Oh, cuma latihan kritis, oh, boleh. Sini. Latihan. Ini apa aja? Ustaz, maaf mendapatkan Ustaz ya? Makasih Ustaz, makasih. Silakan pecahkan misteri ini. Silakan. Nanti kita bahas. Kuncinya lihat yang terakhir dibaca, yang pertama diubah. Kalau ada 42, 4-nya tahan dulu. Yang diubah 2-nya berapa jadinya? 42 terus ada nggak 43 tadi? Kalau mat mutasil 4, munfasilnya berapa?
Kan ini 24, 26, 36, 44. Jadi mutasil. Apa ya? Kalau mutasilnya 4, munfasilnya 2 dan 4. Jadi nomor 1, 42, berikutnya 4. Enggak. Yang diubah, Anda kan 62, jangan ubah 62. Nih, saya hapus ya. Latihan nggak masalah, karena mungkin baru pertama dengar materi jamak namanya. Lihat ya, baik-baik ya. Nah, Midin, sampaikan. Ada mutasil. Mutasil ketemu Oke, biar makin kuat, coba yuk ulang. Kalau munfasil ketemu mutasil, coba ulang. 2, 4. Terus. Nggak ada 45. 45 merdekal. Tidak ada yang 45. 45 Tadi saya dengar 44, 45. 17-an nanti. Ulang sekali lagi. 24, 3, 2, 1. Dengan angka yang sama, kita ubah dengan logika tadi. 4 mutasil 2. 4 tahan dulu. Coba, tadi yang 4 mutasil berapa? 4, 2, 4, 4. Nyambung nggak di sini? Nggak masalah ya. Adik-adik dulu. Habis ini berapa coba? Nggak bisa. Mutasil nggak bisa lebih kecil lebih fasil. Jadi nggak mungkin ada 46 di sini. Angka ini harus sama